Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gatot Subroto dari PT Oke Bos Bangun Indonesia. Nah, seperti biasa setiap hari kita melakukan live ya, baik di IG maupun di Facebook, mengunjungi mitra-mitra kuliner Oke Bos. Dan hari ini kembali saya mengunjungi Bandar Jaya ya. Dan di sini adalah salah satu mitra kuliner Oke Bos, yaitu kerang hijau laut ya. Dan kerang hijau laut ini rasa rendang Padang. Nah, pada siang hari ini saya sudah ditemani oleh Bapak Daud, Andi Daud ya. Beliau adalah ownernya langsung dari kerang hijau laut ini. Nah, monggo Pak Andi memperkenalkan diri. Ya, sama saya Andi Daud, pedagang kerang hijau laut rasa rendang. Jadi selama ini saya dagang kurang lebih 3 tahun setengah ya, kurang lebih ya. Nah, karena ini usaha kita memang merintis dari awal di Bandar Jaya Barat ini, ya mudah-mudahan konsumen-konsumen yang pernah membeli kerang hijau laut ini tidak kapok dan tidak bosan-bosan makan kerang hijau, karena kerang hijau ini banyak vitaminnya, bisa untuk orang tua, untuk penulangan, nah, untuk anak muda ya bisa, anak-anak kecil dan anak muda bisa untuk mencerdaskan otak, karena vitaminnya sangat tinggi sekali. Nah, jadi kerang hijau ini tidak ada efek samping, dan juga menu-menunya, rempahnya ini juga ini banyak jahenya, kunyitnya, serainya, ya intinya seperti herbal lah bahasanya. Betul. Jadi kita selain jual makanan dan juga untuk Kesehatan juga. Iya. Nah, Bapak, ide awal yang terbesit di Bapak itu kemarin kok bisa langsung, saya pengen jual kerang hijau. Itu awal mulanya gimana, Pak? Awal mulanya saya ini riset dulu lah di pedagang-pedagang di area masjid, pokoknya di daerah Bandar Jaya sini. Usaha apa yang belum pernah didagangkan, yang belum ada di belum sini ada ya? Di Bandar Jaya. Oke. Jadi kita riset dulu, keliling-keliling, dan di sini belum ada yang jual kerang hijau. Iya, seperti itu. Iya. Nah, kemudian kerang hijau ini diolah dengan kuah rasa rendang Padang. Iya. Nah, ini idenya munculnya gimana, Pak? Awalnya karena saya orang Sumatera Barat. Nah, kita mau cari rasa yang khas, ya intinya yang unik lah ya. Unik. Jadi kalau dirasa orang, ya pokoknya alhamdulillah nambah lah gitu ya. Iya. Nah, ini Bapak tadi cerita mungkin sudah 3,5 tahun ya, Pak ya. Nah, mungkin sebelum Bapak usaha kuliner, sebelumnya udah pernah usaha kuliner, Pak? Sebelumnya yang berhubungan dengan kuliner? Belum pernah sih. Belum ya? Baru kali ini? Iya. Wah, luar biasa sekali. Tapi memang hobi masak atau gimana, Pak? Ya, awalnya kena udah usaha yang udah kemarin nggak berjalan, kita beralih ke kuliner. Ya, mudah-mudahan dari kuliner ini saya sampai alhamdulillah bertahan 3,5 tahun ini. Iya. Tapi memang Bapak sebelumnya, maksud saya, belajar dari mana masak ini, Pak? Ya kebetulan orang tua kan orang Padang, jadi belajar rasa bumbu Padangnya sama orang tua. Iya. Tapi kalau ngolah kerang itu sendiri, Bapak sudah lama belajar atau mungkin Bapak memang ini makanan keluarga gitu? Awalnya ini kita ngelihat di Kerambah kerang hijau ya, di daerah pesisir Teluk Betung. Oke. Nah, kayaknya kebanyakan orang kan bikin saus pedas kan, serai aja. Kita tampil beda lah dengan menu rasa yang lain. Betul. Nah, itu dia. Jadi Pak Andi Daud ini meriset dulu sebelumnya di daerah Bandar Jaya ini apa sih yang belum ada. Ya. Kemudian dilihat kerang hijau. Nah, supaya mungkin nggak berbeda lah dengan yang lain-lain ya. Itu dibuat kuahnya itu rasa rendang Padang. Nah, ini dia. Jadi sangat unik dan sangat menarik sekali. Jadi teman-teman ini wajib ya nyobain
kalau mampir lewat di area Bandarjaya, kemudian ataupun mungkin yang nggak sempat keluar dari rumah ataupun dari kantor gitu ya, pengen makan rendang apa namanya kerang hijau ya, rasa saus rasa apa rendang Padang tadi, ini bisa memesan lewat aplikasi Oke Bos ya. Bagi yang belum punya aplikasi Oke Bos, bisa download di Play Store dengan ketik OKE BOS. Nah, Pak, ini dijualnya per porsi berapa sih Pak? Kita jual seporsi sepiring ini 10.000 Mas. Satu piring ini 10.000. Iya. Nah ini biasanya banyak ini nerima makan di tempat atau hanya dibungkus Banyak kan aja? kebungkus Pak. Dibungkus Iya, ya Pak ya. Ada yang banyak mesen Oke Bos gitu kan. Iya iya iya. Jadi ya untuk steril mereka banyak makan di rumah lah. Makan di rumah. Nasi. Kita nggak Iya. nyiapin nasi Oh, soalnya. kita nggak nyiapin nasi ya? Enggak. Iya iya iya. Karena memang kalau makan gini aja kayaknya kurang nendang. Kebanyakan turun buat cemilan, tapi ya Hmm. kebanyakan ya yang namanya orang daerah sini kan ya buat tambahan menu buat makan nasinya lah. Nah, dari Bapak mencoba usaha kuliner kerang hijau ini ya Pak ya. Ini apakah ada mungkin seafood yang lain Pak selain kerang? Ada, ini rencana kita ke depannya kayak seperti bikin saus kerang hijau, rasa pedas gitu kan, ada yang nggak rasa pedas. Karena kebanyakan konsumen kita banyak yang permintaan seperti itu. Karena tenaganya nggak ada gitu ya. Nah untuk layanin ini aja, alhamdulillah Kewalahan kita kita ya. kewalahan. Iya 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 iya. Gitu. Nah, ini maksud saya seafoodnya hanya kerang saja atau Bapak mungkin mau tambahin udang? Ada cumi? rencana kita cumi kayak kepiting gitu. Untuk sausnya ya. Betul. Saus Padang pedas. Iya betul kan, itu kan kayaknya udang apa saus rendang Padang belum ada tuh. Iya. Iya kan? Iya. Nah ini kan menjadi satu unik ya, sesuatu yang unik dari kerang hijau laut Bandarjaya. Nah kalau masyarakat atau mungkin orang yang belum tahu kerang hijau ini, nah pengen beli nih, biasanya kerang hijau ini bukanya dari jam berapa Pak? Kita biasanya dari yang di Jalan Agus Salim ini dari jam 4 sampai jam 5 sampai jam 8 malam ya tutupnya ya. Kalau yang di masjid ini daerah Istiqlal samping kantor kelurahan Bandarjaya Barat itu dari jam 5 sampai jam 10 malam. Oke, jadi Bapak punya 2 tempat ya Pak ya? 2 tempat. Iya, itu ini kita melihat di belakang ini kan ada bentornya ya. Iya. Nah, ini jualnya pakai bentor gini semua. Iya, enggak, cuma satu ini aja untuk di masjid di samping Oh, di samping kantor masjid kelurahan. ini. Kalau yang satunya itu ada Iya, tempat iya, khusus. ada tempat khusus. Oke. Nah, ini yang satu siapa yang nunggu Pak? Kebetulan orang rumah sendiri, orang istri. Oh, jadi satu bapak, satu istri. Iya. Iya. Pak, ini kalau kita apa namanya beli, ini waktu beli ini masih mentah atau Bapak masak di tempat atau ini udah siap saji Bapak tinggal nimbang atau bungkusin aja? Siap saji. Jadi posisi kita dagang siap saji Sudah tinggal matang dari rumah ya? Dari rumah. Iya, atau perlu dipanasin lagi? Perlu dipanasin lagi ya. Oke, jadi mungkin kalau orang yang mau beli itu kita tinggal cukup manasin aja, kemudian tinggal dibungkus ya. Jadi Bungkus. orang nggak nunggu lama ya, Nunggu Pak ya? lama, iya. Iya, jadi memang masaknya sudah di rumah. Di rumah. Iya. Nah, teman-teman, ini ada mungkin kita masuk ke dalam satu sesi pertanyaan, Pak. Ya. Satu pertanyaan, mungkin Pak Andi boleh memberikan pertanyaan dengan hubungan yang sudah kita obrolin tadi nih kepada mungkin teman-teman di Facebook. Kerang hijau banyak orang makan. Biasanya vitaminnya banyak. Vitamin apa yang kira-kira ada di kerang hijau ini dari anak kecil sampai orang tua? Nah, itu dia. Jadi teman-teman silahkan searching di Google ya. Karena ini tadi belum sempat kita bahas sih ya tentang vitaminnya, itu vitamin apa, tetapi teman-teman bisa searching lah di Google ya, nanti cari apakah vitamin yang terkandung dalam kerang hijau Ya. gitu kan. Nah, bagi yang bisa menjawab dengan benar dan cepat akan mendapatkan satu voucher makan atau satu porsi ya kerang hijau laut di kerang hijau Pak Andi ya. Oke, jadi nanti kita tunggu siapa yang menjawab dengan benar ya. Nah, Pak, jadi ini bukanya setiap hari atau Bapak kalau hari-hari tertentu ada libur? Saya tiap hari buka. Adapun liburnya juga itu pas posisi kita ngambil kerang hijau di laut.
Oh gitu. Libur sehari lah. Oh, jadi Bapak ngambilnya itu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya. Nah, 1 kali ngambil 100 kilo. Oh iya iya iya. Jadi seminggu 2 kali. Jadi kalau 1 minggu itu kurang lebih bisa 200 kilo ya Bapak Kurang habis ya. lebih seperti itu. Berarti Ya. 1 bulan bisa 600 kilo. 600 sampai 800 ya. Ya, jadi luar biasa sekali nih ya. Jadi bisnisnya Pak Andi yang dia rintis kurang lebih 3 tahun setengah yang lalu ya Pak ya. Nah itu sudah bisa mendapatkan apa ya, omset itu tadi kurang lebih dalam 1 bulan 600 sampai 800 kilo kerang. Nah ini sangat luar biasa sekali. Nah buat teman-teman yang mungkin hobi seafood dan mungkin sudah mungkin terbiasa dengan makan kerang hijau tetapi belum mendapatkan sensasi rasa yang lain, nah ini wajib mencoba kerang hijau laut di tempat Pak Andi ya. Nah kalau misalnya begini Pak, ini Bapak hanya melayani orang yang pesan lewat datang ke kedai kita, atau mungkin ada yang pesan-pesan untuk acara-acara gitu Pak? Bisa. Ada nggak? Kadang ada Pak, hajatan orang pernikahan kan, Hmm. sekali pesan 1 kilo sampai 200 kilo. Mm-mm. Nah, itu kita hitung per kilo. Iya iya iya. Itu kalau misalnya mau pesen yang seperti itu harus istilahnya konfirmasi atau bilang ke bapaknya berapa hari sebelum Biasanya itu 1 minggu sebelum acara. 1 minggu sebelum acara. Nah, jadi ini kan mungkin wajib teman-teman ketahui juga. Misalnya mau ada acara keluarga, reuni, arisan, hajatan ataupun apa yang mungkin pengen ada sajian kerang hijaunya ya, bisa memesan di kerang hijau Pak Andi ini di paling nggak 1 minggu ya Pak ya, 1 minggu sebelum hari H, karena memang ini kerangnya nggak kita dapat di pasar di sini, harus belanjanya jauh ya, dan itu juga harus pesan tuh kan. Nah ada nggak minimal ordernya harus berapa kilo Pak? Minimal 30 kilo. 30 kilo. Jadi kalau mau pesan untuk mungkin acara keluarga ataupun yang lain-lain itu ya teman-teman minimal ordernya 30 kilo ya. Itu boleh dikasih bocoran Pak, harga per kilonya berapa mungkin? Per kilonya kita jual 50.000 udah berikut bumbu. Oke, jadi artinya 50.000 per kilo ya, kemudian itu kali 30 lah ya, itu yang harus teman-teman pesan. Nah Itu bisa juga pesan di Oke Bos juga bisa. iya itu kalau Oke Bos kan kalau langsung 30 kan mungkin ready nggak Pak? Ready. Setiap hari, Bapak setiap hari itu punya stok berapa kilo? 20 kilo. Ya berarti kalau 30 nggak 20 sampai 30 bisa. bisa langsung tutup dong habis itu. kalau kalau tadi kan yang jual Maksudnya ya pesannya itu ya jauh-jauh hari juga sama Oke Bos. oh gitu, nanti Oke Bos yang antar gitu ya. Oke, baik. Nah Pak, ini kerang hijau ini kan bagus untuk kesehatan ya Pak ya. Ini ada nggak sih Pak, misalnya orang-orang yang mungkin alergi dengan seafood gitu yang makan kerang ini bermasalah nggak Ya, kira-kira? biasanya sih yang sudah yang pernah makan tempat saya itu yang ada penyakit alergi makan kerang hijau ini dia nggak gatal-gatal. Dia kali ada makan-makan tertentu yang bikin alergi kayak seperti udang, kentang, segala macam. Tapi yang satu ini saya juga ada penyakit alergi juga, pernah saya makan tapi saya nggak gatal-gatal. Iya. Ini udah terbukti gitu. Jadi aman lah untuk bagi teman-teman yang mungkin mempunyai alergi ya makan seafood gitu ya. Insya Allah ini tidak akan ngefek gitu ya Pak ya. Nah keunikan dari kerang hijau ini selain memang tadi sausnya ya yang rasa rendang Padang itu ini Bapak kan tadi seminggu 2 kali nih, berarti kan Bapak dalam waktu mungkin 3 hari itu kan masih punya stok nih ya. Iya. Nah ini Bapak disimpan dalam apa, freezer? Dalam freezer. Freezer ya. Freezer yang ukuran 2 meter itu. Nah artinya tetap fresh lah ya. Fresh. Jadi walaupun setahun juga kita nggak pakai juga dia masih bagus kerangnya. Iya, oke. Jadi mungkin itu yang perlu teman-teman tahu. Jadi memang kerang hijau ini mengandung banyak vitamin, tetapi kan memang untuk mendapatkannya kita nggak mudah ya Pak ya, tidak di semua tempat ada. Dan kita ini langsung ngambil dari laut ya Pak ya, dari laut. Jadi dari petani atau nelayan itu tadi baru dapat dari laut langsung kita ambil ya Pak ya. Nah, jadi teman-teman ya yang sudah mungkin pengen tahu rasanya dari
kerang hijau ini nanti akan saya berikan bocoran rasanya seperti apa. Saya akan ceritakan supaya teman-teman tahu dan ingin mencoba. Nah, Pak, eh dalam Bapak jualan selama ini, selama 3,5 tahun ini kalau boleh tahu pelanggannya itu rata-rata dari daerah mana saja sih Pak? Alhamdulillah sih kebanyakan ya dari Bandar Jaya, dari luar kota kabupaten, dari Waikanan, Tulang Bawang, Masuji, alhamdulillah lah. Mereka jauh-jauh tahan makan kerang hijau ini kayak dari Humas, Oh, dari Unit gitu ya. 2, tahan makan kerang hijau aja. Iya, Termasuk Simpang Agung. iya. Itu mereka memang sudah langganan ya Pak ya? Ya bisa dikatakan ada sebagian langganan, sebagian dia pengen ngerasain kerang hijau seperti apa. Iya, karena mungkin dengar dari temennya ya. Ya biasanya udah beli sekali, biasanya besok datang lagi. Datang lagi ya. Nah itu dia. Jadi memang terbukti bahwa kerang hijaunya Pak Andi ini sangat menggugah selera pastinya, karena orang-orang yang nyobain tadi itu sekali coba pasti pengen nambah lagi, dan ini pasti beresiko ya Pak ya. Beresiko apa Pak? Ini dianggap kayak apa ya? Kalau kita minum kayak wedang jahe, Oh, karena gitu. banyak jahenya. Oh iya. Nah jadi tadi ini mungkin mengandung rempah, kemudian mungkin juga pastinya akan membuat stamina kita tambah fit ya Pak ya. Apalagi pada hangat-hangat. Betul. Nah ini kalau ini cukup dimakan pakai nasi aja atau mungkin ada lalapan atau sambelnya apa biasanya? Kadang biasa sih kebanyakan mereka makan kerang hijaunya aja. Oh gitu ya. Buat cemilan. Cemilan ya. Iya. Karena memang dengan satu porsi seperti ini 10.000 nih ya cukup. Satu porsi isinya segini ya Pak ya? Iya. Atau mungkin 10.000 segini ya. Nah ini dia. Jadi buat teman-teman yang pengen banget makan kerang hijau, dan ini kerang hijaunya ini ngolahnya direbus dulu kah atau Ya, kita dari laut ini langsung memang agak sensitif kerang hijau ini. Setelah panen dari laut, dia tidak bisa lebih dari 4 sampai 5 jam. Kalau sudah dia mangap, itu kalau kita rebus dagingnya hancur. Oh, jadi waktu kita ngerebus tuh jangan sampai mangap ya Pak ya? Iya. Jadi posisi kita bersihin itu kan awalnya kita bersihin dulu, udah itu baru kita rebus tanpa ada air. Setelah kita rebus, baru nanti kita cuci lagi, bilas, masukin ke freezer. Setelah masukin freezer, nanti besok paginya kita cabutin satu-satu sarang makanan dia. Oh. Kadang kalau kita makan kayak seperti makan pasir. Nah itu kalau nggak dibersihin, kasih nama konsumennya. Oh, jadi itu ya tipsnya. Jadi selain itu memang Pak Andi sudah mengerti cara mengolah kerang hijau ini supaya kayak pasir-pasir yang makanan dia tadi sebenarnya itu. bukan pasir, kulit kerang pecah-pecahan itu kan dia nyangkut di sarang makanan dia. Dan kalau kita makan seperti makan pasir gitu ya. Kulit kerang itu. Iya. Jadi memang Bapak sudah pandai lah mengolah ini ya, sehingga alhamdulillah 3,5 tahun 3 tahun setengah ya. Iya. Pak, ini mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan kedua. Bapak mau menanyain lagi atau saya yang tanya? Bapak ya Pak. Saya ya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih ikut live di IG maupun di Facebook pada siang hari ini, kerang hijau ini tadi kan banyak mengandung vitamin ya, dan tadi Pak Andi cerita nih, untuk mengolahnya ini nggak boleh lebih dari berapa jam. Ya, jangan sampai kerang hijaunya mangap ya, karena nanti akan dagingnya mudah hancur. Nah, ini nggak kemakan. Iya, ini harus jarak berapa jam nih dari kita panen dari laut itu ya? Dari panen itu kurang lebih 5. Jangan dijawab Pak. Ini pertanyaannya. Ya, oke, buat teman-teman silakan dijawab. Bagi teman-teman yang bisa menjawab dengan benar dan cepat akan mendapatkan saldo Oke Bos senilai 25.000. Nah, bagi teman-teman yang mungkin menjawab belum punya aplikasinya, boleh download di Play Store dengan ketik OKEBOS, nyambung OKEBOS, dan download. Setelah itu registrasi, baru nanti bisa memesan kerang laut hijau di aplikasi Oke Bos. Nah, Pak, dalam masa pandemi seperti ini apakah pengaruh nggak di penjualan Bapak yang mungkin selama ini mungkin di normalnya itu gimana, setelah masa pandemi ini apakah ada penurunan atau tetap biasa aja Pak? Selama pandemi COVID-19 ini alhamdulillah agak menurun sekitar 50%. Iya. Nah, orang nggak ada yang keluar, ataupun sebagian dari mesin ya melalui online seperti Oke Bos. Ya, jadi
benar-benar artinya dalam hal ini kerang hijau laut ini banyak terbantu juga lah ya dengan aplikasi Okebos ya, karena memang di masa pandemi ini kan banyak orang mungkin daya belinya turun, kemudian juga mungkin nggak berani terlalu Rasa takut keluar dan lain sebagainya, sehingga memang ini memukul banyak pelaku-pelaku usaha kuliner ya, termasuk Bapak tadi cerita itu bisa turun omsetnya sampai 50%. Nah, dan ini pastinya harus punya strategi khusus buat pelaku-pelaku kuliner bagaimana bisa bertahan dan bisa menjangkau customernya dan tetap bisa berjualan, terutama mempertahankan omsetnya ya Pak ya, karena ya kita dagang, kalau nggak dagang ya kita nggak punya penghasilan, kalau kita dagang ya karena mungkin masa pandemi begini pasti omsetnya turun ya. Jadi ya mungkin salah satu triksnya, apakah Bapak juga mungkin nyetok nyetok, tapi tadi dibilang Bapak kan ini bisa disimpan kalau setelah dimasak tadi ya, bisa disimpan sampai beberapa lama ya Pak ya. berapa bulan gitu. Ya artinya sebetulnya kalau untuk stok sih nggak masalah ya Pak Bapak, karena kalau beli sedikit-sedikit juga capek, mungkin harganya beda juga di sana kan, Betul. capeknya sama ya. Oke, jadi mungkin teman-teman bahwa strategi dari teman-teman pelaku kuliner, terutama mitra-mitra kuliner Okebos ini, kita bergabung dengan Okebos ini sangat membantu sekali ya Pak ya. Nah Bapak, pelanggan mungkin yang Bapak ingat nih, mungkin apa, pernah nggak ada mungkin seperti pejabat, kelurahan, kecamatan atau anggota dewan apa segala macam yang pernah mampir beli kerangnya Bapak? Nah, seperti ada kepala dinas PU, Kepala dinas PU ya, Mas Suji ya. Mas Suji. Dia rumahnya di Bandar Lampung. Tahan dia beli kerang hijau di Bandar Jaya. Gitu. Jadi dari Mas Suji mampir dulu ya. Mampir dulu ke Bandar Jaya. Iya, betul. Lumayan sekali ngambil 10 porsi. 10 porsi ya untuk keluarga ya. Iya, iya. Ada mungkin yang lain mungkin Bapak yang pernah ingat itu? Ada lagi kayak polisi Polres Lampung Tengah. Kadang apa namanya? Kadang pegawai dinas Pemda Lampung Tengah sini, mereka kan bawa bontot nasinya aja, iya, kerang hijaunya ke sini. Iya, betul. Nah, jadi buat teman-teman ini sangat menggugah selera, dan saya coba akan menceritakan nih apa bener sih rasanya ini mantap, kemudian kuahnya tadi rasa rempahnya itu melimpah gitu kan. Ini cara makannya langsung pakai kulitnya aja. Kulitnya langsung ya Pak ya. Nah ini mungkin ada yang sudah terkelupas satu. Saya masuk sama kuahnya sekali. Oh begitu. Ini kuahnya. Oh begitu. Iya. Jadi begini ya Pak ya. Iya. Nah, jadi teman-teman cara makannya seperti itu. Jadi kuahnya kita masukkan di sini dulu ya. Maaf saya. Gimana? Ini kan nyangkut. Oh iya. Nah, nanti baru ambil kuahnya. Oke, siap. Oke, jadi teman-teman, ternyata cara saya tadi salah. Ini harus dicolok dulu karena ini kan masih lengket. Iya. Nanti makannya susah ya Pak ya. Dagingnya nempel di kulit kerang. Iya, nah baru ini nanti diambil kuahnya. Ini diseruput kuahnya dulu apa langsung dimakan? Langsung sama kuahnya. Langsung sama kuahnya ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama langsung terasa itu adalah memang ya kuahnya pasti, sama rasa rendangnya ya. Iya betul. Jadi ini memang bumbu-bumbu rendang itu ya Pak yang salah satunya dipakai juga ya, seperti jahe macam. Dia bikin manis ini bukan gula ya. Iya. Jadi dia ini kayu manis. Pakai kayu manis. Ya, jadi benar-benar keren. Jadi ini mungkin kalau kita makan ini bisa nambah berkali-kali nih kalau kalau rasanya begini Pak. Jadi ini benar-benar saya mau tambah lagi ya Pak ya, boleh ya Pak ya. Saya pengen mau ngasih tahu teman-teman bahwa selain kerangnya tadi itu sangat enak ini ya, kemudian di kuahnya ini loh Pak yang membuat sensasi ini kerang hijau ini jadi berbeda.
Dia lembut ya Pak ya? lembut, nggak seperti kijing kayak kali itu bukan. Kadang-kadang Alat masalah ya? paham Pak. Kalau kijing ini kalau nggak bisa ngolahnya dia Ya. bisa mabuk. Iya. Nah jadi ini teman-teman, biasanya kalau kita nggak bisa ngolah ini apa, ini kan agak alot biasanya Pak ya? Enggak, memang empuk seperti Memang ini. empuk ini ya? Iya. Oh. Kalau yang bikin alot itu dari kerang kali ya. Oh beda. Iya, tawar ya. Kalau ini kan laut. Ya jadi memang kalau kerang hijau ini memang teksturnya lembutnya Bu. Iya, lembut. Oke, jadi ini benar-benar Seperti rasa cumi. ya. Jadi pastinya ini rasanya benar-benar nikmat ya. Selain tadi kerangnya itu apa ya, lembut, kemudian itu ya rasa khas dari kerang tadi itu akan terasa, ditambah lagi dengan kuahnya ini ya yang hangat, kemudian rempah-rempahnya juga kerasa, plus ini ada sensasi rasa rendang padangnya. Nah ini yang mungkin membuat para pelanggan dari kerang hijau Pak Andi ini apa, beresiko nih kalau nyobain ini nih. Beresiko ketagihan Pak. Rambo cie. Nambo cie kata orang Padang ya. Ya jadi ini dia, kembali saya mengajak teman-teman, ini makanan yang sangat direkomendasikan, murah meriah pastinya kan, dan kaya akan vitamin juga dengan rempah yang melimpah. Nah di sini Ini teman-teman, ada lagi tambahan satu lagi. oke, apa itu Pak? Biasanya ini bisa untuk kena penyakit kuning. Oh gitu. Ya, yang kedua untuk menambahkan AB yang biasa cuci darah ya. Oh Yang biasa HB ya, HB. nanjen HB biasa seminggu itu 3 kali cuci darah. Kalau Ada rutin, yang makan kerang hijau ini 2 minggu sekali. oh Ya, sudah saya- banyak Pak yang sudah Alhamdulillah membuktikan. pernah ada satu pasien keluarganya beli kerang hijau ke saya, itu dia minta kerang hijaunya aja untuk apa saya bilang, Hmm. ya untuk nambahin HB. Jadi itu teman-teman ya. Jadi selain memang makanannya enak, kemudian kuahnya juga punya sensasi yang luar biasa. Ternyata kita rutin makan kerang hijau ini mempunyai banyak manfaat ya, terutama untuk kesehatan kita ya. Jadi apa namanya? Tadi bisa untuk menambah HB darah, kemudian untuk penyakit kuning. Penyakit kuning, Liver ya? liver seperti untuk orang tua, untuk penulangan bagus. Oh, untuk yang mungkin osteoporosis Ya. ya, ulang-ulang tulang keropos. Dan ini pastinya untuk anak-anak juga bagus ya Pak ya, Bagus, untuk Pak. kecerdasan ya. Kecerdasan, Pak. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, mungkin Ya, contohnya kayak anak-anak kurangan gizi ya, seminggu 3 kali aja makan, insya Allah ada perkembangan sedikit. iya, jadi itu dia ya. Jadi kita makan kerang hijau ini ternyata manfaatnya banyak sekali, bukan cuma enak plus sensasi kuahnya yang luar biasa. Ternyata makan kerang hijau itu punya banyak manfaat untuk kesehatan tadi, seperti mungkin untuk tulang keropos, liver, nambah HB, dan pastinya untuk anak-anak sangat baik sekali ya untuk nutrisi otaknya. Nah itu dia buat teman-teman, ayo kita beli rame-rame ya, kita borong nih nanti kerang hijau laut apa namanya Pak Di Daud Andi Daud ya. Nah dan ini pastinya cocok banget dimakan untuk keluarga di rumah ya. Kalau beli jangan satu porsi ya Pak ya, kurang pastinya. minimal 2. Iya kalau satu porsi nah sendiri juga habis Pak. Ya jadi buat teman-teman agak kesinian Pak. Ya jadi buat teman-teman ini mungkin sebelum kita akhiri acara, ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Daud, Pak Andi Daud ya, pemilik atau owner dari Kerang Hijau Laut Bandar Jaya. Ada satu lagi pertanyaan di sesi terakhir Pak. Bapak atau saya nih yang mau kasih pertanyaan. Saya lagi. Oke. Apa manfaat dari makan kerang hijau untuk kesehatan? Nah, tadi kita sebutkan ya sudah ya. Banyak. Jadi silahkan teman-teman jawab, yang menjawab dengan benar dan tercepat akan mendapatkan hadiah saldo dari Oke Bos senilai 25.000. Nah, Pak kalau misalnya teman-teman ini mau pesen yang tadi yang untuk acara keluarga, arisan atau hajatan, itu bisa menghubungi nomor Bapak di berapa nomornya, Pak? Nomor kita 0812 722 0661. Nah, itu. Diulangin sekali lagi, Pak. 0812 722 0661. Oke, nah itu dia tadi buat teman-teman, silahkan disimpan nomornya Pak Andi. Mungkin suatu saat akan perlu ya, dan mungkin saya pengen
di acara saya ini mau disajikan kerang hijau yang hajatan pernikahan, itu menu dia. beda penuh lain seperti Iya. kerang hijau, insya Allah ada penambahan. Iya, value ya. Value-nya. Iya, jadi orang pun ngeliat, wah ini mantap nih sajiannya, jarang-jarang nih ada Iya. nih gitu kan. Nah itu dia. Oke, jadi kita mengucapkan banyak terima kasih nih ke Pak Andi ya. Kita Oke Bos ini punya program bagaimana membantu teman-teman pelaku UMKM terutama di masa pandemi ini kan memang banyak sekali penurunan omsetnya dan kita berusaha bagaimana teman-teman UMKM terutama mitra kuliner kami itu bisa berkembang lagi, bisa bangkit lagi. Makanya kami membuat program talkshow seperti ini, Pak. Nah, dengan semangat kami menjadi sahabat UMKM itu insya Allah bisa menjadi kolaborasi ya, kerjasama ya, namanya sahabat itu saling membantu. Betul. Ya kan. Jadi Oke Bos itu sahabat UMKM, UMKM juga sahabatnya Oke Bos. Nah, kita saling membantu, saling support sehingga kita bisa berkembang bersama ya. Oke, kembali saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah bersedia mengikuti rangkaian talkshow kami dari awal bulan September sampai ini udah penghujung bulan ya, sudah tanggal 24 dan saya mengingatkan kepada teman-teman besok tanggal 25 September Oke Bos mengadakan program gratis ongkir, Pak. Wih, mantap itu. Satu hari hanya di tanggal 25 September. Nah, jadi buat teman-teman besok jangan sampai nggak ngorder lewat aplikasi Oke Bos, terserah. Apalagi ini kerangnya ya, Bapak. Pak Andi besok udah menyiapkan tuh porsinya banyak ya, teman-teman harus wajib semuanya order lewat aplikasi Oke Bos ya, terutama kerang hijau lautnya Pak Andi ya. Oke, Pak Andi mungkin ada kata-kata terakhir atau mungkin himbauan ataupun mungkin ajakan untuk makan kerang ini, Pak ya. Untuk teman-teman yang ada di di Facebook atau di Instagram boleh cicipin kerang hijau kami di Bandar Jaya Barat, daerah Masjid Istiqlal samping kantor kelurahan. Iya. Yang satunya di mana, Pak? Satunya lagi di Jalan Agus Salim. Agus Salim itu di toko Cet Jotun. Oke, nah itu dia buat teman-teman yang mungkin dari mana aja yang lebih mudah dijangkau. Itu tadi ada 2 tempat yang punya Pak Andi. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada talkshow pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bos.